enggak apa-apa. Oke, tinggal 10 menit lagi. Jadi kritis itu berarti bisa membedakan antara makna sama bentuknya, petanda sama penandanya. Itu berarti pembacaan kritis. Antara, tak kasih contoh ya, hujan. Hujan ini tanda yang kosong. Silahkan kamu isi, kamu maknai sesuai keinginanmu. Kalau kamu produsen, itu kamu dengan, wah, hujan ini rahmat, Wak. Itu kamu yang isi. Tapi kalau kamu ngisinya, kenapa kok kamu artikan hujan ini rahmat? Kata ustadz saya begitu. Berarti kamu konsumen, nggak jadi prosuden. Kamu cuma ikut. Jadi kamu membaca hujan sebagai tanda yang sudah diisi orang lain, dan kamu cuma membunyikan ulang. Kalau kritikus bisa membedakan, oh, orang ini mengartikan hujan sebagai rahmat dengan alasan ini, dengan kepentingan ini. Nah, itu kritis. Kemarin waktu demo pertama ndak hujan, diartikan wah, Allah sayang dengan kita, nggak dikasih hujan. Demo yang kedua hujan, alhamdulillah Allah ngasih kita rahmat dengan hujan. Hujan dan nggak hujan tetap artinya Allah sayang kita. Jadi tandanya ndak penting, yang penting apa? Makna yang kita kasih ke tanda itu. Nah, produsen itu yang ngasih makna tanda. Konsumen yang manut saja orang ngasih makna apa. Kalau kritikus ngerti, oh iya, dia memaknai semacam itu karena ada kepentingannya. Kalau untuk urusan yang itu, dia memaknainya pasti yang baik-baik. Tapi untuk urusan yang ini, dia memaknainya pasti yang jelek-jelek karena dia punya kepentingan ini. Nah, ini pembaca yang kritis. Pembaca yang kritis itu biasanya dia naik level jadi produsen. Kalau begitu, menurutku makna yang pas adalah ini. Kenapa umat Islam hari ini itu susah sekali bangkit dan jaya? Karena kita hari ini makomnya sebagian besar ada di konsumen. Jarang di antara kita yang produsen dalam hal apapun. Padahal konsumen itu akan disetir oleh produsen, termasuk untuk penandaan. Nah, ini sarannya Roland Barthes untuk para scholar, orang-orang pinter. Orang-orang pinter ini ya jangan manut saja. Jangan hanya jadi konsumen saja. Jadilah yang kritis. Caranya apa? Itu ada 4 yang disarankan. Yang pertama, fokuslah, coba perhatikan mekanisme lahirnya mitos. Coba ceklah, kenapa kok lahir mitos semacam ini? Kenapa kok lahir pandangan bahwa Amerika itu mesti Yahudi, Yahudi mesti Amerika? Kenapa muncul stigma bahwa Islam itu mesti teroris? Coba diperhatikan prosesnya. Karena orang-orang pintar pasti bisalah melacak itu dengan metodologinya. Caranya gimana? Yang pertama, hubungkan antara mitos dengan setting sejarahnya. Kapan itu lahir, dalam situasi apa, siapa yang melahirkan, untuk kepentingan apa. Itu tugasnya orang pintar yang kedua. Tugasnya orang pintar yang ketiga, tunjukkan hubungan antara mitos dengan
dunia sosial, politik, budaya yang ada di baliknya. Dan yang terakhir, buktikan bahwa mitos itu ternyata memang menyembunyikan satu ideologi tertentu. Jadi ini tugasnya orang pinter. Ini mungkin kayak yang dilakukan oleh Nietzsche kemarin waktu ngomong Ubermensch, yang diomongkan oleh Iqbal dengan insan kamilnya, Ali Syariati dengan rausan fikirnya, adalah orang-orang pintar jenis ini yang mampu membongkar mitologisasi dalam masyarakat. Dia tidak hanya konsumen. Hari ini banyak ilmuwan, orang pintar yang konsumen mitos. Dia jadi pendukung status quo-nya mitos, pendukung ideologisasi dalam mitos. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang dikenal dari Roland Barthes. 5 menit lagi. The death of author. Matinya pengarang. Kenapa sih kok harus dipisah-pisah mitos, penanda dan petanda? Karena ini loh. Ketika teks itu lahir, katanya Roland Barthes, saat itu juga authornya dalam tanda petik mati. Pembacaan itu sifatnya independen. Kalau kamu baca buku, itu yang bunyi bukan pengarangnya, tapi bahasanya, teksnya. Roland Barthes pakai analogi, teks itu, author itu kayak orang tua bagi teks. Orang tua itu kan melahirkan anaknya. Begitu anaknya lahir, anak ini sudah beda sama orang tuanya. Dia punya dunianya sendiri. Begitu kamu nulis buku, bukumu lahir, dibaca orang, kamu tidak bisa lagi nyetir biar orang itu memahami bukumu seperti yang kamu pahami. Itu yang disebut the death of the author. Pengarang sudah mati. Jadi mau ditafsirkan apa saja, kuncinya ada di pembaca sekarang. Itu yang bikin satu buku bisa melahirkan banyak pemahaman. Jadi mati ini simbolik ya, bukan berarti mati beneran. Nanti kamu anggap, wah saya nggak nulis buku pak, nanti mati aku. Enggak. Itu yang bikin Al-Quran itu ayatnya satu, tafsirnya bisa ribuan. Dan masing-masing mufasir berusaha ini sesuai maunya Allah. Tapi maunya Allah yang sebenarnya kita tidak tahu. Itu sesuai maunya pembaca yang jelas. Sesuai maunya penafsirnya. Jadi the death of author itu ketika kita membaca teks, itu kita tidak sedang membaca author yang sedang ngomong, tapi membaca teks dan kita yang mengomongkan teks itu, membunyikan teks itu sesuai versi kita. Makanya katanya Roland Barthes, makna itu sifatnya multiple, multiplicity of meaning. Teksnya satu tapi maknanya banyak. In the multiplicity of writing, juga of meaning, everything is to be disentangled, nothing deciphered. Jadi segala sesuatu kalau hubungannya sama teks itu bukan diartikan, tapi diuraikan. Kalau diartikan itu kan kayak diterjemahkan, enggak. Baca teks itu selalu menafsirkan, enggak sekedar memahami. Hasilnya selalu versi pembaca. Yang membunyikan selalu yang baca. Itulah namanya teori the death of author. Kalimat yang paling terkenal dari Roland Barthes, the birth of the reader must be at the cost of the death of the author.
Kalau ingin pembacanya lahir, maka autornya harus mati. Kalau enggak, ya enggak mungkin ada pembaca. Namanya orang baca selalu versi dia yang baca. Oke. Jadi sebagus apapun tulisanmu, ya yang baca suka-suka dia. Dia memahami sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang filosof ya memahami gaya filosof. Yang sufi memahami gaya sufi. Yang teolog memahami gaya teolog. Itu Roland Barthes. Death of Author. Kalau tidak percaya, saya ngomong ini ngaji sejak jam 8 tadi itu kan teks. Caramu menangkap masing-masing itu pasti tidak sama dengan pemahamanku sekarang. Kamu punya konotasi-konotasi sendiri. Jadi meskipun saya masih ngomong di sini, hakikatnya sebagai author teks ngaji malam ini, saya sudah mati. Kalian membunyikan sendiri-sendiri pemahamanmu terhadap teks ini. Jadi itulah the death of the author. Oke, terakhir, mumpung hujan, kode-kode teks. Nah, ketika kita jadi pembaca, temukanlah dalam teks itu. Saya bilang tadi, teks itu tidak sekedar teks, dia tanda. Ada yang diwakili di balik tanda itu. Ada kode-kodenya. Cara kita untuk mengungkap makna di balik tanda, paling tidak ungkaplah kode-kodenya. Ada 5 yang nanti mau bikin skripsi apa tesis teks sastra, boleh pakai kode-kode teksnya Roland Barthes ini. Memahami narasi cerita, memahami narasi kisah, novel, dan lain-lain. Jadi ada kode hermeneutik, ada kode narasi, ada kode semantik, ada kode simbolik, ada kode kultural. Kode hermeneutik ini, kalau dianalogikan Al-Quran, ini kamu berhadapan dengan teks yang mutasyabihat. Makna pastinya masih teka-teki. Pembaca biasanya mengira-ngira, kira-kira apa maksudnya. Itu berarti teksnya punya kode hermeneutik. Tidak pasti benar salahnya seperti apa. Pembaca punya jatah improvisasi yang agak luas. Itu biasanya kode hermeneutik. Oke. Yang kedua ada kode narasi. Kode narasi itu biasanya dalam teks ada urutan-urutan tindakan. Ada urutan-urutan cerita. Urutan-urutan kisah. Kode narasi ini bisa eksplisit, bisa implisit. Tapi gara-gara ada kode narasi ini, teks jadi menarik. Apa yang diomongkan duluan, apa yang diomongkan kemudian, selanjutnya bagaimana, itu kan bikin teks jadi menarik. Pembaca biasanya menebak-nebak sekuennya. Setelah ini apa ya? Setelah ngomong ini, setelah itu ada apa? Itu namanya berarti dalam teks itu ada kode-kode narasi. Terus ada kode semantik. Ya, kalau ini yang banyak kita omongkan. Kode semantik itu yang sifatnya tadi konotasi. Konotasi kayak di De Saussure itu paradigmatik. Itu kode-kode semantik. Meja hubungannya sama kursi, atau hubungannya sama belajar, atau hubungannya sama mebel, itu kan kode-kode semantik. Terus ada kode-kode simbolik. Kode-kode simbolik ini mirip kayak semantik tapi lebih luas. Biasanya kode simbolik ini penguasanya produsennya. Kode ini dihubungkan dengan apa? Misalnya meja
dihubungkan kursi dihubungkan sama pemilu. Ini kan kode-kode simbolik. Dihubungkan sama jabatan. Kalau itu politik. Atau ditarik ke ranah sufi. Kursi itu melambangkan mursyid. Ini kode-kode simbolik. Jadi untuk kode simbolik harus diperhatikan benar konteksnya. Tidak bisa hanya aspek kebahasaannya saja. Kalau kode semantik bisa. Karena dia konotatif. Ini yang ngomong maunya dibawa kemana? Kuda kalau urusan biologi ya binatang. Tapi kalau ini urusan mesin itu mungkin maksudnya daya kuda. Nah itu kode-kode simbolik namanya. Dan yang terakhir kode kultural. Kode kultural ini yang dilacak adalah konteks sosial, politik, budaya, ideologisnya teks. Apa yang tersembunyi di balik itu? Ada budaya apa yang ingin disampaikan melalui teks? Ada kondisi sosial apa yang ingin disampaikan? Ada ideologi politik apa di balik teks? Itu namanya kode kultural. Jadi ada kode hermeneutik, kode naratif, kode semantik, kode simbolik, kode kultural. Bagi yang ingin melakukan bedah teks, teori ini bisa dipakai. Oke, sudah jam 10 lebih. Masih hujan sih. Ada beberapa quote yang saya bawa malam ini. The bastard form of mass culture is humiliated repetition. Always new books, new program, new film, new item, but always the same meaning. Kurang ajarnya budaya masa hari ini adalah pengulangan yang humiliated, yang merendahkan kita sebagai manusia. Tiap hari kita ketemu buku baru, ketemu program baru, ketemu film baru, tapi tidak pernah ada makna baru. Kita selalu pakai makna yang lama. Karena hidup kita sudah penuh dengan mitos. Kita tidak pernah improve. Kita selalu muter di situ, bulet di situ terus. Dan hari ini katanya Roland Barthes ternyata what the public want is the image of passion, not passion itself. Hari ini orang itu ternyata lebih menginginkan citra bahwa kita menyayangi daripada kasih sayang itu sendiri. Kita lebih suka pencitraan. Jadi kita lebih suka melihat image of passion daripada passionnya sendiri. Jadi kita hanya suka yang kelihatan-kelihatan. Kelihatan menyayangi, kelihatan kompak, kelihatan bersatu, kelihatannya. Tapi sebenarnya kayak gimana biasanya nggak jadi perhatian. Nah itu ciri manusia hari ini, katanya Roland Barthes. Jadi what the public want is the image of passion, not passion itself. Oke, alhamdulillah sudah jam 10 lebih 10. Kita akhiri sementara di sini dulu untuk semiotik. Minggu depan kita lanjutkan filosof pragmatik dari Amerika yang juga ngomong semiotik, Charles Sanders Peirce. Ya. Teorinya dikenal orang sebagai agak berbau pragmatis, sebagaimana cirinya orang Amerika. Kita ketemu minggu depan, sebelum nanti diakhiri di Umberto Eco. Oke, saya kira itu nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.